Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan serial belajar online kita Mustalah Hadis untuk Pemula. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa hal atau pengantar-pengantar istilah yang perlu kita pelajari sebelum kita mempelajari tentang ilmu mustalah hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita akan masuk ke dalam bagian pertama, yaitu tentang al-khabar. Al-khabar memiliki tiga definisi, memiliki tiga pengertian yang bisa kita sebutkan. Yang pertama adalah muradif, huwa muradifu lil hadis. Al-khabar bisa jadi dia adalah sinonim dari hadis. Yaitu, apa itu khabar? Kalau kita katakan sinonim dari hadis, yaitu ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Jadi definisi yang pertama dari khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu ucapan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat yang disandarkan, yang dikaitkan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita katakan sinonim. Ini definisi yang pertama. Pengertian yang kedua dari al-khabar adalah mughayyir lahu, berbeda dari hadis, mughayyir, yaitu al-hadis punya makna sendiri. Ma ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis adalah berita yang dikaitkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapannya, baik itu perbuatannya atau ketetapannya atau sifatnya, itu namanya hadis. Adapun khabar berbeda. Adapun khabar adalah ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang ja'an ghairihi, yang datang dari selain Nabi. Maka dari pengertian yang kedua ini, kalau hadis adalah khusus untuk Nabi, adapun khabar adalah berita-berita yang datang dari sahabat, berita-berita yang datang dari tabi'in, berita-berita datang yang dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, asar-asar dari para ulama terdahulu, ucapan-ucapan yang dinukil dari para ulama dahulu, kita namakan khabar. Ini menurut definisi yang kedua. Menurut definisi yang ketiga, ini yang kedua. Adapun menurut definisi yang ketiga, bahwasanya khabar itu lebih luas, ya, lebih alam, lebih tinggi cakupannya, lebih banyak cakupannya, lebih luas cakupannya daripada khabar, daripada hadis. Di sini al hadis ma ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis adalah sama seperti yang kedua, tetap sama seperti yang kedua, adalah hadis khusus membahas tentang berita-berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari ucapannya, perbuatannya, ketetapannya maupun sifatnya. Adapun khabar adalah mencakup berita dari Nabi maupun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih umum, lebih luas, lebih banyak cakupannya. Ini menurut tiga pengertian yang disebutkan oleh para ulama yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Al-khabar imma sinonim atau mughayyir atau a'lam minhu. Adapun dalam kesempatan kali ini yang kita gunakan adalah definisi yang pertama, yaitu muradifun lil hadisi ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Baik. Kita akan kembali melanjutkan penjelasan kita dalam macam-macam khabar. Maka al-khabar taksimul khabar binisbah li wusulihi ilaina. Khabar ditinjau dari sisi bagaimana sampainya khabar tersebut kepada kita. Jadi khabar, ini pembagian khabar bisa bermacam-macam. Maka pembagian yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini adalah pembagian khabar ditinjau sampainya khabar tersebut kepada kita. Maka kalau dilihat dari bagaimana khabar tersebut sampai kepada kita, maka khabar terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada khabar mutawatir, kemudian ada khabar al-ahad. Ada khabar mutawatir dan ada khabar al-ahad. Nah, apa itu khabar mutawatir? Khabar mutawatir adalah maka lahu turukun ghairu mahsurati, maka lahu turukun ghairu mahsuratin bi adadin muayyan. Mutawatir adalah
khobar yang memiliki banyak jalan, memiliki banyak jalur yang tidak terbatas yang tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Artinya tidak ada bilangan tertentu yang membatasi jalur sampainya khobar tersebut. Nanti akan kita sebutkan bagaimana modelnya atau bagaimana contohnya. Adapun ahad adalah maka lahu turukun mahsuratun bi adadin muayyan, adalah khobar yang memiliki jalur yang terbatas dan terbatasnya itu dengan bilangan tertentu. 1 jalur atau 2 jalur atau 3 jalur. Nah, itu ahad. Jadi kalau mutawatir intinya tidak terbatas jalurnya, adapun ahad jalurnya mahsurah, terbatas dengan bilangan tertentu. Adapun mutawatir adalah khobar yang sampai kepada kita dengan jalur yang tanpa batas, yang tidak terbatas dengan tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Contohnya seperti ini, al-mutawatir maka lahu turukun ghairu mahsuratin bi adadin muayyan. Maka ada sebuah khobar yang mutawatir adalah khobar yang memiliki jalur periwayatan yang banyak. Kita tidak membatasi dia 1 atau 2 atau 3, bahkan lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 misalnya. Ada 19 jalur. Ada 19 orang yang meriwayatkan, yang menyebutkan sebuah berita yang sama, sebuah khobar yang sama. Maka ini kita katakan beritanya mutawatir, khobarnya mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak jalur, oleh banyak orang yang tidak dibatasi oleh bilangan tertentu. Tidak 19, tidak 18, tidak 10, tidak 7, tidak 6, tidak 10. Pokoknya yang jelas tanpa dibatasi oleh bilangan tertentu. Itu namanya berita yang mutawatir atau al-khobaru al-mutawatir. Lalu bagaimana dengan ahad? Nah, contoh dari ahad adalah maka lahu turukun mahsuratun bi adadin muayyan, adalah khobar atau berita yang sampai kepada kita dengan bilangan yang terbatas. Contoh dengan 1 jalur. Misal kita mendapatkan sebuah berita A diriwayatkan oleh sebuah berita misalnya XYZ. Maka diriwayatkan dari A ke B ke C. Nah, C mendengar dari B, B mendengar dari A, 1 jalur periwayatan. Ini kita katakan jalurnya. Ini contoh dari hadis yang ahad yang hanya memiliki 1 jalur periwayatan. Contoh yang lain adalah memiliki 2 jalur periwayatan. Berita yang sama, mungkin berita yang sama tentang sebuah ahkam, misalnya sebuah ahkam al-fiqhiyah, diriwayatkan oleh 2 jalur periwayatan. Ini dari X meriwayatkan dari Y meriwayatkan dari Z. Di sini A menerima B, C misalnya. Ada 2 jalur periwayatan. Ini contoh yang ahad. Contoh lain dari ahad misalnya 3 jalur bisa lasi turukin. Nanti akan kita sebutkan kalau 1 jalur itu ada nama sendiri. Kalau yang 2 jalur ada namanya sendiri, yang 3 jalur juga ada namanya sendiri. Nanti akan kita sebutkan dalam pembahasan hadis al-ahad. Akan kita sebutkan dalam pembahasan hadis ahad. Ini contoh-contoh bagaimana hadis ahad memiliki bilangan tertentu yang membatasi jalur periwayatannya. Adapun hadis mutawatir tidak dibatasi oleh bilangan tertentu, tidak 1, tidak juga 2, dan juga tidak 3. Nah, kita akan berpindah kepada slide selanjutnya, al-mutawatir. Nah, sekarang setelah kita menyebutkan tadi bagaimana secara umum pembagian khabar dari jalur periwayatan yang sampai kepada kita, ada yang mutawatir dan ada yang ahad, maka sekarang kita akan membahas tentang al-mutawatiru. Al-mutawatir secara bahasa, definisi yang sering kita temui dalam pembahasan ilmiah seperti ini adalah ismu fa'il. Mutawatir adalah isim fa'il. Isim fa'il ini yang belajar nahwu mungkin akan mengetahui isim fa'il mushtaqun min tawatur, yang diambil dari turunan dari kata-kata tawatur, at-tatabu, artinya tatabu berturut-turut. Takul, maka kalau kamu bisa mencontohkan, kamu mengatakan tawatar al-matar, hujan itu datang berturut-turut, terus menerus. Tatabu'u nuzuluh, tataba'a nuzuluh, artinya hujan itu turun secara terus menerus, secara kontinu. Nah, adapun secara istilah inilah yang menjadi fokus kita. Marwa udulun kasirun tuhilu al-adatu tawatu'ahum alal kazibi, adalah khabar atau berita yang diriwayatkan oleh
banyak sejumlah orang yang tuhilu al-adah tawatu'ahum al-kadhib, yang kebiasaan atau normalnya itu tidak mungkin orang berdusta dalam kasus tersebut. Mungkin dalam kisah yang sering kejadian mungkin kita alami ketika terjadi sebuah kecelakaan, mungkin kita melihat ketika kita bertanya orang-orang saksi di situ, mereka semua akan mengatakan, oh terjadi kecelakaan. Tidak mungkin kita akan mendapatkan satu orang yang hadir di sana kemudian mengatakan yang tidak mungkin mereka berdusta dalam khabar tersebut. Nah, dalam berita yang mereka sampaikan. Ini pengertian dari mutawatir. Kita lihat, lalu bagaimana syaratnya? Lalu bagaimana syarat sebuah berita atau hadis atau khabar itu kita katakan berita yang mutawatir atau khabar yang mutawatir? Syarat yang pertama adalah an yarwiyahu adadun katsir, diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Berapa jumlahnya? Kita sudah menyebutkan tadi, tidak ghairu mahsuratin bi adadin muayyan, tidak dibatasi oleh bilangan tertentu. Nah, yang jelas bukan 1, bukan 2, dan bukan 3. Wa qad ukhtalifa fi aqallil kasrati ala aqwal. Nah, para ulama mereka berbeda pendapat berapa standar minimal sebuah berita atau sebuah khabar itu dikatakan mutawatir. Yang terpilih, pendapat yang terpilih, annahu asyrata ashas, diriwayatkan oleh 10 orang. Jadi ada sebuah berita, ada 10 orang yang menyampaikan berita yang sama, maka kita katakan kalau sudah 10 orang yang menyampaikan berita yang sama, maka kita katakan berita tersebut mutawatir. Dalam hal-hal yang mereka tidak mungkin berdusta mereka tidak mungkin berbohong dalam kasus tersebut. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antujad hadil kasrah fi jami'i tabaqati sanad. Nah, jumlah yang banyak ini didapatkan di semua tingkatan sanad. Jadi misalnya ada sebuah berita tentang X dan XY diriwayatkan oleh jalur pertama, diriwayatkan oleh jalur kedua, diriwayatkan jalur ketiga. Di jalur pertama yang meriwayatkan 10 orang, di jalur kedua yang meriwayatkan 10 orang, di jalur ketiga yang meriwayatkan 10 orang. Harus seperti ini. Maka kalau di salah satu jalur di tingkat pertama, di tingkat kedua, di tingkat ketiga, di tingkat pertama yang meriwayatkan hanya 1 orang, lalu dari 1 orang ternyata yang meriwayatkan dari 1 orang ini 10, maka ini tidak dinamakan mutawatir. Nah, jadi mutawatir misalnya ada sebuah hadis, sekarang kita pembicaraan tentang hadis, ada sebuah hadis tentang XY misalnya diriwayatkan oleh 10 sahabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu dari 10 ini 1 orang meriwayatkan dari 1 orang ini 2. Berarti sudah di tingkatan yang kedua sudah 2 kali 10 sudah 20. Maka ini kita katakan mutawatir. Adapun kalau dari 10 tadi, 10 sahabat yang meriwayatkan misalnya sebuah hadis, ternyata yang meriwayatkan kepada tabi'in misalnya hanya 1 orang. Meriwayatkan kepada tabi'in 1 orang. Berhenti di jalur di generasi pertama 10 orang sahabat, di generasi kedua ternyata yang meriwayatkan hanya seorang tabi'in misalnya X. Dari X tadi baru diriwayatkan lagi misalnya sejumlah orang lagi. Maka ini tidak dikatakan mutawatir. Jadi mutawatir setiap tingkatannya itu berjumlahnya ada dun kasir, jumlahnya banyak. Tadi kita sudah sebutkan pendapat yang terpilih yang mengatakan adalah 10 orang. Syarat yang ketiga, antuhila al-adah tawatu'ahum al-kazib. Tidak mungkin mereka berdusta dalam kasus tersebut. Tidak mungkin mereka berdusta dalam kasus tersebut, di mana ketika mereka ada sejumlah orang yang memberikan informasi tentang sebuah berita atau tentang sebuah hadis, kebiasaan orang itu nggak mungkin mereka berdusta dalam kasus tersebut. Artinya memang benar-benar sebuah berita yang sudah menyebar luas. Maka ketika orang bohong dalam kasus tersebut, dia akan nampak berbeda dari yang lain. Nah, misalnya ada 100 orang meriwayatkan sebuah berita A, lalu ada orang ke 101 ternyata dia mengatakan B, maka kita akan mengatakan B ini nggak mungkin gitu. Tidak mungkin karena 100 orang yang menyaksikan berita tersebut mengatakan A, kenapa tiba-tiba ada orang yang mengatakan B. Ini jelas kebiasaan atau fakta yang ada, kebiasaan yang ada itu menolak kesepakatan mereka untuk berdusta. Tidak mungkin ada 100 orang yang melihat sebuah kecelakaan, lalu 100 orang itu semuanya mengatakan, oh tidak terjadi kecelakaan. Tidak mungkin mereka
berdusta dalam kasus tersebut yang mereka lihat dengan mata kepala mereka, yang mereka dengar dengan telinga mereka, yang mereka rasakan, maka ini syarat yang ketiga. Adapun syarat yang keempat, syarat yang terakhir adalah an yakuna mustananu khabarihim al-his, sandaran atau sumber dari berita tersebut disampaikan melewat panca indera. An yakuna mustananu khabarihim al-kakaulihim sami'ana aw ra'ayna aw lamasna. Jadi ketika mereka meriwayatkan sebuah khabar, sebuah hadis yang mutawatir, mereka mengatakan sami'tu, saya melihat. Mereka menggunakan menyampaikan sebuah berita yang seolah-olah yang menunjukkan mereka hadir di tempat tersebut. Sami'na, saya mendengar, aw ra'ayna, saya melihat, aw lamasna, saya menyentuh. Dia tidak mengatakan katanya, tidak mengatakan katanya. Kata-kata katanya itu tidak memenuhi syarat untuk mutawatir. Jadi dia mengatakan sami'na, saya mendengar, berarti dia mendengar langsung. Aw ra'ayna, berarti dia melihat langsung. Aw lamasna, berarti dia memegang langsung, menjadi saksi kejadian tersebut. Berarti memang benar-benar orang yang menyampaikan berita mutawatir adalah orang-orang yang seolah-olah yang memang benar-benar dia berada di dalam kejadian tersebut. Benar-benar orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Ini 4 syarat yang berkaitan dengan hadis mutawatir atau khabar al-mutawatir. Apa hukumnya hadis mutawatir? Al-mutawatir yufidu al-ilma ad-dururi. Mutawatir, hadis mutawatir atau khabar mutawatir memberikan faedah, memberikan faedah ilmu yang pasti, daruri, yang tidak bisa ditolak. Kenapa? Sudah kita sebutkan tadi, 100 orang menyebutkan sebuah berita ada kecelakaan. Nah, lalu ada misalnya kita sedang berada di rumah, ada satu orang yang mengabarkan kepada kita, oh tadi di jalan ada kecelakaan, mungkin kita masih ragu. Lalu ada orang kedua yang mengatakan, oh di sana memang benar ada kecelakaan. Kita sudah mulai oh seperti iya. Datang orang yang ketiga, itu mungkin kita masih menyimpan keraguan, tapi kita sudah mulai seperti memang. Tapi begitu setiap orang yang kita temui sampai 100 orang mengatakan memang benar ada kejadian di jalan tadi, maka kita akan mengatakan berita adalah berita yang mutawatir, berita yang valid. Tidak mungkin orang berbohong ketika 100 orang menyampaikan hal yang sama. Maka berita yang mutawatir atau khabar yang mutawatir, ketika sebuah hadis diriwayatkan oleh jumlah orang yang banyak di setiap tingkatan, maka sulit atau ini memberikan faedah, memberikan kekuatan ilmu yang daruri. Ai al-ilmu al-yakini allazi yattaru al-insan ila tasdiqi bihi tasdiqan jazima. Yaitu ilmu yakin yang manusia mau tidak mau mereka terdesak untuk membenarkan, mereka harus membenarkan bi tasdiqan jazima, dengan benar-benar membenarkan, tidak ada keraguan lagi, dengan tanpa keraguan sama sekali. Kama nusyahidu al-amr binafsi, seolah-olah dia menyaksikan kasus tersebut atau menyaksikan urusan tersebut, menyaksikan perkara tersebut. Fa innahu la yataraddadu fi tasdiqihi, maka dia tidak ragu-ragu sama sekali dalam masalah meyakini, membenarkan berita yang didapatkan atau hadis yang didapatkan dari hadis yang mutawatir. Fakadzalika al-khabaru al-mutawatir, begitu juga kabar yang mutawatir. Lidzalika kana al-mutawatiru kulluhu maqbula. Oleh karenanya semua berita atau hadis yang mutawatir semuanya makbul, semua diterima. Hadis-hadis mutawatir yang diriwayatkan dari Nabi SAW semuanya kita hukum makbul, kita terima. Kenapa? Karena memang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak dan jumlah tersebut tidak mungkin mereka berdusta dalam apa yang mereka sampaikan. Wala hajata ilal bahsi anil ahwali ruwatihi. Kita tidak memiliki kepentingan untuk mencari tentang kondisi orang yang meriwayatkan. Kita tidak perlu ngecek. Misalnya kita mendapatkan berita dari 20 orang tentang sebuah berita A. 20 orang yang mengatakan berita yang sama A, ini kita katakan sudah berita yang mutawatir. Kita tidak perlu ngecek, kita tidak perlu meneliti apakah dari 20 orang itu ada orang yang membohong atau tidak, apakah ada orang yang tidak kredibel, tidak punya integritas, yang mungkin beritanya dia terkadang. Yang jelas ketika kita sudah mendapatkan sejumlah orang yang banyak yang mengabarkan sebuah berita, terutama dalam masalah hadis, ketika sebuah hadis diriwayatkan oleh jumlah sahabat yang banyak, jumlah tabi'in yang banyak di setiap tingkatannya, maka tidak perlu kita teliti lagi bagaimana kondisi status dari para perawi hadis atau berita tersebut.
Nah, pembagiannya. Setelah kita mempelajari tentang hukumnya, kita akan mempelajari tentang pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua. Ada yang al-mutawatirul lafzi, al-mutawatirul al-lafzi, ada yang mutawatir maknawi. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Nah, ada mutawatir lafzi, ada yang mutawatir maknawi. Nah, ada yang mutawatir lafzi. Apa itu contohnya? Mutawatir lafzi adalah mutawatir yang huwa ma tawatara lafzuhu wa ma'nahu, yang teks dan maknanya itu sama, yang sama-sama mutawatir. Artinya berita yang diriwayatkan, teks hadis yang diriwayatkan dari teksnya dan dari maknanya semuanya mutawatir. Contohnya adalah misal hadis man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Contohnya seperti hadis barang siapa yang berdusta terhadap diriku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini adalah hadis yang mutawatirul lafzi. Kenapa? Maknanya mutawatir dan lafaznya juga mutawatir seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh bid'atun wa sab'una sahabiyan, diriwayatkan oleh lebih dari 73 sahabat. Summa istamarat hadhil kasrah bal zadat fi baqi tabaqat sanad. Bahkan bertambah jumlah periwayat hadisnya di tingkatan selanjutnya. Ini diriwayatkan lebih dari 73 sahabat sampai 79 sahabat dengan teks yang sama, dengan makna yang sama. Teksnya sama dan maknanya sama seperti ini. Yang kita katakan al-mutawatirul lafzi. Adapun al-mutawatirul maknawi, al-mutawatirul al-maknawi, apa itu? Adalah al-mutawatiru ma tawatara maknahu duna lafzihi. Hanya maknanya saja yang mutawatir, tapi lafaznya berbeda-beda. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang lebih dari, yang sudah mencapai derajat mutawatir, tapi teks yang diriwayatkan oleh para sahabat berbeda, tapi memiliki kesamaan makna, sama makna. Contohnya adalah hadis raful yadaini fi doa, hadis-hadis yang menyebutkan tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Faqad warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa mi'ati hadisin. Ada diriwayatkan dari Nabi SAW sekitar 100 hadis berkaitan dengan Nabi SAW atau hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Maknanya sama. Kullu hadisin min hafihi annahu rafa'a yadayhi fi du'a. Nah, semua hadis mereka dalam hadis tersebut menyebutkan tentang bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangannya dalam berdoa. Lakinnaha fi qadaya mukhtalifah, tapi dalam situasi yang berbeda-beda. Fakullu qadiyatin minha lam tatawatar. Maka setiap kasus tadi, setiap kasus ketika sedang A, sedang B, itu kasusnya tidak mutawatir, artinya tidak sama. Wal qadar al mustarak bainaha huwa arafu inda doa. Yang titik temunya dari hadis-hadis tersebut yang berbeda-beda tersebut, beda kondisi, intinya titik temunya adalah sama-sama menyebutkan tentang Nabi SAW mengangkat tangannya ketika berdoa. Tawatara bi'tibari majmu'i at-turuq. Maka ini dianggap sebagai sebuah berita yang mutawatir, hadis yang mutawatir dengan menggabungkan semua jalur periwayatan hadisnya. Jadi jalur hadis tadi diriwayatkan menyebutkan semua jalur, menyebutkan tentang Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Meskipun dalam setiap jalur menyebutkan kondisi kasus yang berbeda, tapi mempunyai kesamaan yang sama, di mana titik temunya adalah sama-sama mengangkat tangan. Maka contoh seperti ini kita namakan hadis yang al-mutawatirul maknawi, bukan mutawatirul lafzi. Jadi gampang, yang mutawatirul lafzi adalah yang makna dan lafaznya mutawatir, adapun al-mutawatirul al-maknawi hanya maknanya saja yang mutawatir. Baik. Wujuduhu. Lalu bagaimana dengan keberadaan hadis mutawatir? Yujadu adadun la ba'sa bihi minal ahadis al-mutawatirah. Didapatkan sejumlah hadis dari mutawatir yang cukup, min hadisul khawd, yang tidak terlalu banyak ya, di antara hadis tentang telaga, hadisul khawd, hadis tentang al-masa al-hufain, hadis tentang mengusap dua
sepatu bot ya, sepatu yang menutupi mata kaki. Wa hadis raf'ul yadain fi shalah, dan hadis mengangkat tangan ketika salat, takbir. Wa hadis raf'ul yadain fi shalah, ini juga hadis yang mutawatir. Wa hadis nadarallahu imra'an, hadis tentang nadarallahu imra'an wa ghairuha katsir, dan hadis-hadis yang lain. Dan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, hadis di mana Nabi SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, walakin law wa ghairuha katsir, dan hadis-hadis yang berbicara tentang masalah hadis-hadis mutawatir banyak sekali. Lakin law nazarna ila adil ahad lawajadna anal ahadis al mutawatirah qalilatun jiddan binisbah ilaiha. Tapi kalau dibandingkan dengan hadis yang ahad tadi yang sudah kita sebutkan di awal pertemuan, maka perbandingannya hadis ahad lebih banyak, bahkan hadis mutawatir sangat sedikit dibandingkan dengan hadis ahad. Nah, kalau kita buat dalam sebuah grafis mungkin seperti ini, al hadis ahad lebih banyak daripada hadis yang mutawatir. Nah, kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah tulisan atau buku-buku yang terkenal yang membahas tentang hadis mutawatir. Ada 3 buku yang mungkin kita sebutkan pada pertemuan kali ini, di akhir pertemuan kita. Yang pertama adalah Azharu al-Mutanasirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah, kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, wa huwa murattabun al-abwab. Ini disusun berdasarkan bab yang berurutan. Ini membahas tentang hadis mutawatir. Yang kedua, Qutful Azhar. Qutful Azhar juga ditulis oleh Imam Suyuti, wa huwa talkhis li kitab sabiq. Ini adalah ringkasan dari kitab yang sebelumnya. Yang ketiga, kitab yang membahas tentang hadis-hadis yang mutawatir, Nazmu al-Mutanasirah min hadis al-Mutawatir di Muhammad bin Ja'far al-Qattani. Ini kitab yang ketiga yang menyebutkan tentang hadis-hadis yang mutawatir. Sekian, ini mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hadis mutawatir. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan menyebutkan tentang pembagian hadis yang lain, yaitu dari hadis ahad. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.